kota-kota Islami di dunia dilihat dari indikator kesalehan sosial, ranking pertama sampai ranking ketiga justru pada kota-kota yang terdapat pada negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lahmatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Yayasan Al-Markaz Al-Islami, yang saya hormati Bapak Ketua Harian Yayasan Al-Markaz Al-Islami, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Markaz Al-Islami, yang saya hormati sahabatku Ketua Imam Masjid Al-Markaz Al-Islami, bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati. Rasul mengajarkan bukan saja membentuk pribadi yang baik, tetapi juga mengajarkan untuk membentuk masyarakat yang baik. Pribadi yang baik sering disebut sebagai kesalehan individu, sementara masyarakat yang baik sering disebut sebagai kesalehan sosial. Idealnya atau yang seharusnya terjadi adalah kesalehan individu harus mampu melahirkan kesalehan sosial. Tetapi fakta atau kenyataan yang sering kita jumpai, kesalehan individu kadang-kadang belum mampu melahirkan kesalehan sosial. Kalau ada orang telah melakukan puasa di bulan suci Ramadan, tapi suka melakukan kebohongan terhadap publik, itu berarti ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Kalau ada orang telah menunaikan ibadah haji dan umroh, tetapi suka melakukan penipuan terhadap orang banyak, itu berarti ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Itu sebab ada anekdot, ada orang naik haji melontar jumroh di Mina. Pada saat ia lempar batunya kembali, dan di batunya lagi ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Kalau ada orang mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, tetapi menghardik anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin, itu berarti ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Padahal Al-Quran mengajarkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa mereka yang mendustakan agama? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin. Jadi orang yang tidak memiliki kesalehan sosial oleh Al-Quran disebut sebagai orang yang mendustakan agama, puasanya dusta, hajinya dusta, umrahnya dusta, bahkan sholatnya juga adalah dusta. Salah satu implementasi dari kesalehan sosial adalah membangun masyarakat yang baik. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan membangun sebuah masyarakat
yang disebut sebagai masyarakat Madani. Madani berasal dari bahasa Arab dari kata tamaddun, artinya peradaban. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata civilization, juga berarti peradaban. Itu sebab ada yang mengidentikan antara masyarakat Madani dengan civil society. Ini pentingnya belajar bahasa Arab, Ibu Bapak. Dalam kawaid grammar tata bahasa Arab, untuk menunjukkan satu benda itu disebut dengan mufrad. Untuk menunjukkan dua benda itu disebut dengan musanna. Untuk menunjukkan plural atau banyak itu disebut dengan jamak. Waktu saya belajar bahasa Arab dulu, ada teman saya ditanya sama guru saya, apa bahasa Arabnya kalau satu rumah? Teman saya jawab, baitun. Karena memang rumah bahasa Arabnya baitun. Apa bahasa Arabnya kalau dua rumah? Teman saya menjawab, baitani, mengikuti kaidah musanna. Guru saya bertanya lagi, apa bahasa Arabnya kalau banyak rumah? Spontan teman saya menjawab, BTN. Ya barangkali di pikirannya banyak rumah jadi perumahan, bahasa Arabnya BTN. Padahal dalam kawaid bahasa Arab, kalau satu rumah memang bahasa Arabnya baitun, atau kalau bentuk ma'rifahnya adalah al-bait, karena harus pakai alif lam di depan. Tetapi kalau banyak rumah, bahasa Arabnya adalah buyut. Rasul diutus untuk mengubah masyarakat jahiliyah yang biadab menjadi masyarakat madani yang berperadaban. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul, tidak diutus melainkan adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi masyarakat yang berakhlak itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak berakhlak itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang tertib berlalu lintas itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang buang sampah pada tempatnya itulah masyarakat madani. Masyarakat yang buang sampah sembarangan itulah masyarakat jahiliyah. Ma'arif Institute melakukan riset atau penelitian terhadap kota-kota Islami di dunia dengan menggunakan indikator penelitian kesalehan sosial. Ketika hasil penelitiannya dipublikasikan, banyak orang yang tersinggung dan marah-marah karena hasil penelitiannya membuktikan bahwa ternyata kota-kota Islami di dunia dilihat dari indikator kesalehan sosial, ranking pertama sampai ranking ketiga justru pada kota-kota yang terdapat pada negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam. Masyarakat New Zealand misalnya, mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam. Tapi masyarakatnya tertib berlalu lintas. Sehingga dapat kita katakan masyarakat New Zealand keyakinannya non-Islam, tetapi perilakunya madani. Masyarakat Jepang, mayoritas penduduknya menganut agama Shinto. Mereka menyembah matahari. Tetapi masyarakat Jepang bisa tertib dan teratur, antri pada fasilitas-fasilitas umum. Sehingga dapat kita katakan masyarakat Jepang keyakinannya non-Islam, tetapi perilakunya madani. Masyarakat Swiss, mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam. Tetapi mereka buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga dapat kita katakan masyarakat Swiss keyakinannya non-Islam, tetapi perilakunya madani. Sebaliknya, di negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, termasuk Indonesia, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tetapi perilakunya Bapak Ibu saja yang teruskan. Sehingga seorang pemikir Islam terkemuka bernama Syekh Muhammad Abduh pernah mengeluarkan sebuah statement yang menggemparkan seluruh dunia. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh orang-orang Islam sendiri. Maka peringatan Maulid harus kita jadikan sebagai momentum untuk membangun masyarakat madani sebagai perwujudan dari kesalehan sosial yang telah dicontohkan oleh Rasul. Apa karakteristik ciri masyarakat madani itu yang telah dipraktekkan oleh Rasul? Yang pertama, ciri masyarakat madani yang pertama adalah
masyarakatnya beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhatnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami, kata Allah, akan mengeluarkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat dari apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, kita bangsa Indonesia hari-hari ini bukan kekurangan orang yang pintar, kita cuma kekurangan orang-orang yang bertakwa. Kita bangsa Indonesia hari-hari ini bukan kekurangan orang yang pintar, kita cuma kekurangan orang yang satu kata dengan perbuatan. Makanya itu ibu-ibu, halo ibu-ibu, kalau cari ke calon suami untuk anak di rumah, carilah calon suami yang bertakwa dan berkepribadian. Setuju? Berkepribadian itu artinya punya rumah pribadi, punya kendaraan pribadi, kalau perlu kolam renang pribadi. Begitu juga bapak-bapak, kalau cari ke calon istri untuk anak-anak di rumah, jangan hanya melihat calon istri itu karena cantiknya saja. Karena kecantikan itu bukan jaminan. Benar? Yang bisa jadi jaminan adalah sertifikat dan BPKB. Dan ternyata tidak semua perempuan itu mandiri. Kenapa tidak semua perempuan mandiri? Karena ada juga yang BRI, BNI, BCA, Sulselbar, dan bank-bank lainnya. Kriteria cari calon suami, calon istri, kriteria utamanya adalah takwa. Karena takwa adalah fondasi membangun kebahagiaan. Benar sekali program Bapak Wali Kota, jagai anatta. Jangan suka bertengkar di depan anatta, itu akan memengaruhi pertumbuhan mental dan karakternya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Orang tuanya lah yang membentuk karakter mereka. Pernah ada kejadian, Pak. Seorang anak terlambat datang ke sekolah, ditanya, kenapa kita terlambat, nak? Dia bilang, maaf Pak Guru, saya terlambat gara-gara ayah dan ibu saya bertengkar di rumah. Apa hubungannya ayah dan ibumu bertengkar di rumah dan kamu terlambat datang ke sekolah? Dia bilang, ada hubungannya Pak Guru. Waktu ayah dan ibu saya bertengkar, ayah saya memegang sepatu saya sebelah kanan, ibu saya memegang sepatu saya sebelah kiri. Mereka baku lempar pakai sepatu saya, nyasar. Lama saya cari baru saya temukan. Makanya saya terlambat datang ke sekolah. Jagai anakta, kata Pak Wali. Biasa banyak anak kelas sekarang Pak Wali. Ada siswa terlambat datang ke sekolah. Siswa pertama ditanya, kenapa kita terlambat? Maaf Pak Guru, saya terlambat gara-gara mimpi. Mimpi apa sampai bisa terlambat? Dia bilang, mimpi ke pulang kampung naik sepeda. Kampung saya jauh sekali, terlambat bangun. Makanya terlambat datang ke sekolah. Oh, gara-gara mimpi nak kita terlambat. Iya Pak Guru. Yang kedua, ditanya, kenapa kita terlambat? Dia bilang, mimpi juga Pak Guru. Mimpi apa kita? Dia bilang, mimpi karena bonceng temanku tadi. Tetapi betul kata Pak Wali, memang bukan hanya anak-anak yang perlu kita jagai. Suami-suami juga perlu kita jagai akidahnya. Banyak suami punya pemahaman yang keliru, akidahnya perlu diluruskan. Nah bilang Pak Wali, rezeki Allah itu tergantung posisi tidur istri. Kalau sebelum keluar rumah bekerja, kalau posisi tidur istri menghadap ke kanan, maka suami keluar rumah harus belok kanan. Karena itu pertanda rezeki ada di kanan. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kiri, maka suami keluar rumah harus belok kiri. Karena itu pertanda rezeki ada di kiri. Tapi kalau posisi tidur istri menghadap ke atas, maka suami tidak perlu keluar rumah karena rezeki sudah ada di depan mata. Ini namanya cocok ya Pak. Itu yang pertama. Jadi pondasinya kalau ingin bangun masyarakat madani, masyarakatnya beriman dan bertakwa. Yang kedua, ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada qaul dari Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih dunia
harus dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang sangat terkenal, kitab Muqaddimah, menjelaskan bahwa peradaban bangsa-bangsa di dunia selalu memiliki masa-masa awal, masa kejayaan dan masa keruntuhan. Ketika ia runtuh, ia digantikan oleh peradaban bangsa yang lain. Begitu seterusnya. Sehingga para sosiolog belakangan menyebut pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah dengan teori siklus peradaban. Salah satu angka yang sangat unik dalam Islam adalah angka 7. Kenapa 7 adalah angka yang unik? Karena 7 hari dalam sepekan, 7 lapis langit, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i. Apa hubungan antara kita bangsa Indonesia, teori siklus peradaban Ibnu Khaldun dengan angka 7? Ternyata secara historis kita bangsa Indonesia pernah berjaya pada abad ke-7. Tapi saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Sriwijaya. Siklus 7 abad kemudian, tepatnya pada abad ke-14, kita pun bangsa Indonesia pernah berjaya. Tapi saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Majapahit. Siklus 7 abad kemudian, tepatnya pada abad ke-21, sekaranglah abad ke-21, seharusnya kita bangsa Indonesia kembali berjaya menjadi pusat peradaban dunia. Dan itu bisa kita wujudkan kalau kita integrasikan antara imtak, iman dan takwa, dan penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka benar sekali program Pak Wali Kota Smart City dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadikan kota kita sebagai kota dunia, menjadi pusat peradaban dunia. Yang ketiga, ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya menghargai perbedaan. Ternyata masyarakat madani yang dicontohkan oleh Rasul itu beragam dari segi suku bangsa. Ada sahabat Rasul masih bisa terus sedikit. Ciri masyarakat madani yang ketiga adalah masyarakatnya menghargai perbedaan. Ternyata masyarakat madani yang dicontohkan oleh Rasul itu beragam dari segi suku bangsa. Ada sahabat Rasul yang disebut dengan kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Yathrib, sekarang bernama Madinatul Munawwarah. Ada sahabat Rasul yang disebut dengan kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah. Ada sahabat Rasul tokan azan yang sangat terkenal, yaitu Bilal. Ternyata berasal dari suku bangsa Habasyah, sekarang bernama Ethiopia, makanya kulitnya hitam. Salah satu perang yang terkenal dalam Islam adalah perang Khandaq atau perang Parit. Pencetus idenya adalah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari suku bangsa Persia, makanya kulitnya putih. Jadi masyarakat madani pada masa Rasul, mereka beragam dari segi suku bangsa, tetapi mereka hidup rukun dan damai karena mengamalkan ajaran Islam, perlunya menghargai perbedaan. Makanya ada yang menarik saya dengar, Pak. Ada seorang anak, bapaknya Jawa, ibunya Makassar. Kata bapaknya, ini anak harus diberikan nama Jawa supaya kelihatan Jawanya. Kata ibunya, tidak. Ini anak harus diberikan nama Makassar supaya kelihatan Makassarnya. Begini saja bagusnya, anak kita kalau lahir sepotong namanya Makassar, sepotong namanya Jawa. Anaknya lahir dia kasih nama Sangkala Hartono. Ada sepasang suami istri, rumahnya dimasuki perampok, Pak. Suami istri itu mau dibunuh sama perampok. Yang pertama yang mau dibunuh istrinya. Sambil menodongkan pistol di kepala istri tuan rumah itu, perampoknya berkata, saya itu setiap mau bunuh orang, selalu saya mau tahu siapa nama orang yang saya bunuh. Siapa namamu? Sambil gemetar istri tuan rumah itu menjawab, nama saya Nur Hayati. Perampoknya kaget, kebetulan sama dengan nama ibu kandung saya. Saya tidak mungkin membunuh orang yang namanya sama dengan ibu kandung saya. Selamat itu istrinya, Pak, gara-gara namanya Nur Hayati. Giliran suaminya mau dibunuh sama perampok. Kalau kamu, siapa namamu? Sambil gemetar suaminya menjawab, sebenarnya nama saya Sangkala, tapi orang-orang sering juga memanggil saya Nur Hayati. Nah, bilang perampoknya, tidak mungkin namamu Sangkala dipanggil Nur Hayati, ditembak kepalanya. Kedua dari yang terakhir. Yang keempat,
Ciri masyarakat Madani itu adalah masyarakatnya tertib dan teratur. Mengapa Rasul sangat menganjurkan sholat berjamaah? Sampai-sampai sholat berjamaah diberikan ganjaran pahala 27 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat sendiri. Karena melalui sholat berjamaah, Islam ingin mengajarkan apa yang disebut dengan social order atau keteraturan sosial. Lihatlah, dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmumnya. Imamnya takbir, makmumnya harus ikut takbir. Dan salah satu kesempurnaan sholat berjamaah, shafnya harus teratur dan rapi. Seolah-olah Rasul ingin mengajarkan, hai umat Islam, rapikan safu di masjid dan tertiblah berlalu lintas di jalan raya. Seolah-olah Rasul ingin mengajarkan, wahai umat Islam, rapikan safu di masjid dan antrilah dengan teratur pada fasilitas-fasilitas umum. Malu kita sebagai umat Islam kalau tidak tertib berlalu lintas dan tidak bisa menerapkan budaya antri, karena Islam mengajarkan adalah ketertiban dan keteraturan sebagai sumber peradaban. Yang kelima, yang terakhir, ciri masyarakat Madani itu adalah masyarakatnya menjaga kebersihan lingkungan. Islam mengajarkan an-nathafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Maka masjid harus menjadi percontohan. Sidi Gasalba dalam bukunya Masjid Pusat Peradaban Islam, masjid harus menjadi contoh. Ruang-ruang sholat di masjid harus lebih wangi daripada ruang-ruang yang ada di hotel. Toilet-toilet yang ada di masjid harus lebih bersih daripada toilet-toilet yang ada di mall. Karena Islam mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman dan harus dimulai dari masjid. Pak Wali sudah tinggalkan tempat. Alhamdulillah Pak Wali dengan kebijakannya sekarang di mall-mall tidak ada lagi toilet berbayar. Saya masih teringat dulu Pak, kalau kita masuk toilet itu disuruh bayar. Sehingga pernah kejadian ada orang masuk ke toilet, buang hajat kecil. Begitu keluar disuruh bayar 2.500. Uangnya uang 5.000. Yang jaga di situ tidak ada uang kecilnya untuk kembalian. Dia bilang bagaimana nih? Dia bilang penjaganya, masuk masjid lagi kencing kembali kasih cukup 5.000. Ciri masyarakat Madani yang terakhir adalah masyarakatnya menjaga kebersihan lingkungan dan kita mulai dari masjid sebagai pusat peradaban. Bapak Ibu, ini saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih segenap pengurus Yayasan Al-Markas Al-Islami. Saya telah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan sharing pada sore hari ini. Terima kasih. Mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.